وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Sebenarnya sejujurnya ini kajian Tafsir Ibnu Katsir, kajian ana yang paling lama usianya. Sejak tahun 2013 ana mengawali Tafsir Ibnu Katsir dengan kitab yang versi kuning ini cetakan Ibnu Katsir, tapi dari juz amma ketika itu di suatu musola yang sekarang jadi masjid, musolanya udah besar, tapi ketika itu masih kecil di daerah Cililitan Dalam itu selama 2 tahun itu. Terus lanjut Tafsir Ibnu Katsir di sini ada tahun 2015 waktu Anda pertama-tama di sini. Tafsir Ibnu Katsir gitu sampai alhamdulillah sekarang kalau dihitung-hitung itu udah nggak tahu berapa lama. Nah di Cililitan Dalam itu ada 2 masjid, satu masjid kampung semi NU, satunya Masjid Muhammadiyah. Dua-duanya anak ajarkan Tafsir Ibnu Katsir. Yang masjid yang kampung ini, yang musola ini juz 30, yang Muhammadiyah surat Yasin. Itu udah sejak tahun 2013-2014. Jadi ya Masya Allah, alhamdulillah masih sampai sekarang masih Allah beri kenikmatan. Tapi kita mulai kembalikan dari surat Al-Baqarah. Ini sekarang ayat ke-35 yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana godaan syaitan kepada beliau dan istrinya. Allah Ta'ala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di sini ada kalimat wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma yang kadang-kadang berbalik dengan ayat-ayat berikutnya. Ada nih wa kula wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum ragada. Mirip ya. Kadang nyambungnya salah gitu, makanya harus sering murajaah. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, diamilah oleh kamu dan istrimu al jannah, surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian berdua makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian sukai di dalam surga tersebut. Ini haitsu syi'tuma berarti kan pilihannya banyak gitu loh. Sakarapmu berarti kan kalau semaumu berarti pilihannya banyak sekali. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Masya Allah. Ya, jadi di sini wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, lafal haitsu syi'tuma menunjukkan banyaknya pilihan dan tak terbatas, bahkan namanya juga surga. Tapi larangannya cuma satu. Wala taqraba, janganlah kalian berdua dekati. Jangan, apalagi sampai ke dalamnya. Apa yang dilarang untuk didekati? Hadhihi syajarah, berarti ini syajarahnya muayyanah,
Ketika syajarah muayyana maka dia bukan sifat, wallahu alam bukan sifat. Hadhihi syajarah, pohon ini tok, gitu loh. Jadi tertunjukkan itu pohonnya gitu loh. Jangan pohon itu tok, udah jangan. Nah, surga seberapa luas sih, kawan? Arduha ka'ardis samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Dari yang seluas itu, sok silakan makan apapun, cuman satu tok larangannya, pohon ini aja. Kalau kamu dekati itu, fatakuna minadh zalimin, itu bisa menyebabkan kalian termasuk orang-orang zalim, tidak menuruti perintah Allah dan larangannya. Nah, luar biasa di sini pelajarannya, ya kawan. Manusia, ya, ini lihat, yaitu jannah. Sekarang di bumi, di alam dunia ini, mana yang lebih banyak? Yang halal atau yang haram? Yang halal. Lebih banyak yang halal. Apalagi kaidah fiqhiyahnya ada al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya sesuatu itu mubah. Jadi asalnya mubah kecuali kalau ibadah gitu loh. Asalnya sesuatu mubah. Makanan lebih banyak yang halal. Pekerjaan lebih banyak yang halal. Komoditi perdagangan lebih banyak yang halal daripada yang haram. Tetapi syaitan menghamburkan syubhat ke telinga orang-orang yang lemah imannya. Kata mereka apa? Zaman sekarang nyari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Seolah-olah yang halal tuh limited banget gitu loh. Kan dibalik-balik sama syaitan. Persis sebagaimana bisikan dia kepada Nabi Adam, karakternya sama, menipu. Tapi kita mulai dari ayat tersebut saja dulu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang maknanya Allah Ta'ala berfirman mengabarkan kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Adam. Setelah Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, malaikat pun bersujud kecuali iblis. Maka Allah memperkenankan Adam untuk tinggal di surga di mana saja yang dia sukai, silakan. Memakan makanan yang ada di surga sepuas-puasnya. Makanan yang banyak, lezat, baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai surga yang ditempati oleh Nabi Adam ini. Apakah surga tersebut berada di langit atau di bumi gitu. Ya. Para ulama mereka memiliki pandangan mengenai surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Kira-kira ini surga ini ada di langit sana atau surga di bumi gitu loh. Maka jumhur ulama, dan ini ulama Ahlussunnah, berpendapat bahwa surga tersebut ada di langit. Ya, dengan dalil tentu fa'azallahumas syaitanu anha. Syaitan berhasil menggelincirkan, menjatuhkan keduanya. Ya. Mayoritas ulama berpendapat surga tersebut berada di langit. Al-Qurtubi menuturkan bahwa kaum Mu'tazilah dan Qadariyah, nah ini tentu bukan Ahlus Sunnah, kaum Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat bahwa surga itu berada di bumi. Ini bagi sebagian Ahlul Bid'ah, bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam itu surga di bumi. Ini karena kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah mereka memakai logika, akal gitu loh. Katanya Nabi Adam turun ke bumi. Mana mungkin kalau misalnya langit turun ke bumi pakai apa? Kan jatuh ya luka, matilah sampai bumi gitu kan. Antum dari gedung 5 tingkat aja antum lompat dia aja udah mati antum di tanah, kena tanah bahkan. Kena tanah mati antum. Lalu apalagi kalau dari langit gitu kan. Itu pakai apa? Pakai logika mereka itu loh. Mereka mengingkari kemudian kenyataan bahwa surga yang dimaksud adalah surga di langit sana. Ya, di ketinggian sana. Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke surga. Paham baik-baik. Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke surga. Paham nggak? Jadi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu Hawa diciptakan. Jadi Nabi Adam apakah dari awal sudah ada di surga atau belum? Fahami baik-baik nih. Di awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Enggak di surga atau belum di surga, ya kan? Belum di surga. Baik. Kemudian Allah ajarkan Nabi Adam segala hal, nama-nama dan seterusnya. Dan Allah suruh para malaikat dan juga jin untuk bersujud kepadanya sebagai penghormatan dan sebagai ibadah kepada Allah. Oke, itu. Ketika itu
bukan di surga. Zahirnya seperti itu. Oke? Maka kemudian setelah kejadian tersebut, di sini setelah kejadian iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ya, apakah itu di surga atau bukan gitu loh? Paham nggak maksudnya? Ketika iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam, itu konteksnya di surga atau bukan? Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika itu konteksnya bukan di surga, dengan dalil bahwasanya Allah baru menyuruh beliau tinggal di surga ya setelah kejadian itu, baru disuruh ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah nanti, ya. Jadi pas ketika Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam, ketika itu para ulama ini mengatakan belum di surga, nanti di surga setelah Allah katakan kepadanya ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Oke, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sudah ada di surga. Kemudian Allah Ta'ala perkenalkan kepadanya nama-nama benda. Dan Allah perintahkan malaikat dan juga jin untuk bersujud padanya sebagai ketaatan kepada Allah. Itu terjadi di mana? Di surga. Paham sih? Itu menurut sebagian ulama. Oke. Maka kemudian karena iblis membangkang, akhirnya iblis dikeluarkan dari surga. Ini menurut sebagian ulama. Makanya kata Allah Ta'ala, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu hai iblis darinya, dari surga, sesungguhnya engkau terkutuk, kata. Berarti ini menunjukkan tadinya iblis juga di surga. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan memang ayatnya juga di surat Al-Hijr juga ada. Nah, ini khilafiyah di antara ulama. Ya. Ala kulli hal, itu sebenarnya enggak terlalu penting buat kita mau apakah ketika itu gimana. Ala kulli hal kita kan yang penting kita ini nanti ke surga atau enggak. Capek-capek kita ngomongin Nabi Adam waktu itu di surga apa enggak, taunya kita ke neraka kan repot. Yang terpenting ini kita sekarang. Ya. Ala kulli hal zahirnya adalah Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke surga. Udah gitu aja, kelas. Hal itu secara gamblang telah dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq ahli sejarah. Ia mengatakan seusai mencela iblis, Allah mengarahkan pandangan kepada Adam dan dia telah mengajarkan kepadanya semua nama benda. Lalu ia berfirman, "Ya Adam, ambihum bi asma'ihim." Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Setelah Adam dan seterusnya dari kalimat yang di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas. Maka dihikayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dan ini Israiliyat ya. Kemudian tertidurlah Nabi Adam. Ini menurut keterangan yang kami terima dari Ahlul Kitab. Ya, jadi setelah Nabi Adam alaihissalam membeberkan ilmunya di hadapan para malaikat, setelah itu Nabi Adam tertidur. Ini menurut riwayat dari Israiliyat, ahli kitab. Kemudian diambil sepotong tulang rusuk dari sisi tubuh sebelah kiri. Tulang rusuk siapa ya, kawan? Nabi Adam lah, masa tulang rusuk antum malui? Nabi Adam kan? Nabi Adam. Di situ prosesnya. Kalau yang sekarang bilang mencari tulang rusuk, nah itu habis lebaran. Iya, hah? Apa? Maksudnya lebaran Idul Fitri, menjelang lebaran Idul Adha kan musimnya tuh. Iya. Bukankah begitu Alwi? Enggak tahu. Belum tahu. Jadi sepotong tulang rusuk dari sisi tubuh sebelah kiri dan membalut tempat itu dengan sepotong daging. Sementara Adam masih tertidur, lalu Allah menciptakan dari tulang rusuk Adam istrinya dia, yaitu Hawa. Makanya Nabi SAW mengatakan An-nisa akhwatul rijal. Nisa itu saudaranya laki-laki. Maksudnya perempuan itu pun dari laki-laki. Kalau ditanya mana duluan, laki-laki atau perempuan, mana duluan? Ya laki-laki duluan. Ini udah bukan tema mana duluan ayam sama telur, udah nggak main gitu lah. Di sini laki-laki lebih dulu. Ya, itu sudah sepakatlah kita. Nabi Adam manusia pertama gitu. Nah,
selanjutnya Allah menyempurnakan dia menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya. Jadi keberadaan perempuan membuat lelaki itu lebih tenang. Tanpanya membuat laki-laki menjadi liar, enggak? Iya. Sabar lalu sabar. Emang begitu nasibnya kok sama orang-orang ini, kira kerjanya ngebully yang belum menikah dibully terus. Iya. Antum nih masya Allah kasihan lah dia. Iya. Gak usah dibully gitulah. Hah? Ya. Anda nggak mau nyariin buat orang, mendingan buat sendiri aja daripada buat orang kan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu, pasanganmu di jannah, di surga. Maaf. Nah, jadi sebelum diperintahkan ke surga, Allah ciptakan dulu Nabi Adam Siti Hawa, istrinya. Jadi bukan ketika Nabi Adam masuk surga dalam keadaan sendiri, gitu enggak? Paham enggak? Ini menurut salah satu pendapat. Jadi masuk surga itu Allah perintahkan bareng dengan istri. Gitu. Bukan masuk surga dulu sendirian dulu, kemudian Allah ciptakan istri buat dia. Enggak seperti itu menurut riwayat yang ini. Zahirnya seperti yang tadi, yaitu sudah Allah ciptakan istrinya sebelum masuk surga. Sedangkan firman Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini. Ini merupakan cobaan dan ujian dari Allah bagi Adam alaihissalam. Nah, ini yang ana sangat ingat kajiannya Ustaz Yazid Jawas, hafizahullah. Selama pandemi ini tentang masalah kita bagaimana menghadapi pandemi. Mana yang lebih banyak ini secara makna. Mana yang lebih banyak di kita sekarang? Nikmat apa musibah? Nikmat apa ujian lebih banyak? Nikmatnya lebih banyak. Dan hakikatnya kehidupan kita lebih banyak nikmatnya sejak zaman Nabi Adam kayak gitu. Enggak. Tapi banyak orang kemudian fokusnya di mana-mana. Di ujiannya, di musibahnya, di kesulitannya, di fokus di enggak, dan melupakan nikmat. Makanya syukur itu penting banget. Ini bukan mencela Nabi Adam, tapi apa yang ada pada Nabi Adam sebagai manusia itu juga ada pada kita sebagai manusia. Artinya nikmat itu sudah banyak. Tapi kok titik yang buruk itulah yang kita fokuskan, bukan untuk memperbaikinya, tapi untuk menyayangkannya gitu loh. Ya, terutama kan kalangan perempuan kan kadang gitu. Rusak sebelah apa namanya? Setitik. Karena nila setitik rusak susu sebelah. Masya Allah. Emang kalau orang udah prehistorik kayak gitu. Ya prasejarah. Jadi ngerti ya bahasa lampau. Ya namanya kan prasejarah lah. 300 BC, before century, sebelum kelahiran Isa al-Masih. Nah, jadi kadang-kadang nikmat udah terlalu banyak. Tapi karena kufur nikmat malah fokus menyayangkan hal-hal yang sebenarnya itu ujian kecil gitu loh. Ujian kecil. Ini pelajaran juga nih, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Coba sekarang antum lihat zikir pagi petang, banyak dan belum semua kita rengkuh, belum semua kita hafal. Itu baru zikir pagi petang, zikir ba'da shalah. Ya, zikir ini, zikir itu dan seterusnya. Doain doa itu, masya Allah, doa mutlak atau doa apapun banyak sekali dalam sunnah Nabi SAW. Antum kumpulkan di Sahih Bukhari aja, doa-doa Nabi itu bisa jadi satu buku tebal. Banyak doa Nabi SAW. Tapi kok kita malah lebih fokusnya misalnya ke lagu. Ya, padahal lagu yang kita suka misalnya satu doang itu. Ada nih buku Hisnul Muslim atau buku karya Ustaz Yazid yang doa zikir yang betul. Mau baca itu tiba-tiba terdengar Betaria Sonata. Wah, langsung kan. Antum fokusnya kemana sekarang? Ya lagu. Manusia tuh kayak gitu. Iya kayak gitu manusia. Ya itu juga godaan syaitan juga betul. Tapi disinilah ujiannya.
Kenapa kok yang Allah mubahkan dan Allah gelontorkan pahala untuknya dengan begitu banyaknya, malah fokusnya justru yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga Allah maafkan Anda dan juga antum semua. Kita kayak gini banget nih ya. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, yang benar adalah bahwa Allah telah melarang Nabi Adam dan istrinya untuk memakan buah pohon tertentu saja dari pohon-pohon yang terdapat di surga dan bukan seluruh pohon. Tapi keduanya memakan buah dari pohon tersebut. Berarti pohonnya muayyanah, ditentukan yang mana. Dan kita tidak tahu pohon apa yang ditentukan Allah itu. Jadi jangan kita ada-adakanlah pohon seperti apa jenisnya. Nggak usah, nggak perlu tahu juga. Dan yakin deh nggak ada pohon tersebut di bumi, yakin deh nggak ada. Orang di surga kok, gitu kan. Dan kita tidak tahu pohon apa yang ditentukan Allah itu. Karena Allah tidak menjelaskan hal itu kepada hamba-hambanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Tidak ada riwayatnya tentang itu. Di dalam tafsirnya Ar-Razi juga merajihkan tafsir ayat tersebut, tetap dibiarkan samar. Udah biarin aja samar, nggak usah kita rinci pohonnya seperti apa dan kronologi gimana, nggak usah kelas. Itu yang lebih tepat. Firman Allah kemudian, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga. Digelincirkan oleh syaitan dari surga, berarti nanti keluar dari surga. Pertanyaan anak, apakah Allah Ta'ala tahu sejak sebelumnya bahwasanya mereka akan melanggar? Tahu. Apakah Allah tahu bahwasanya Nabi Adam akan diturunkan ke bumi? Pasti tahu. Jadi ini juga kalau ada pertanyaan kepada antum, dan pernah ada murid bertanya kepada Ustadz, apakah Allah mengetahui apa yang akan dia lakukan kelak? Paham nggak? Apakah Allah mengetahui apa yang akan Allah lakukan kelak? Gimana, paham nggak? Ini kalau antum kena sambaran syaitan, antum bisa salah dalam memahaminya, dan antum akan mengatakan, enggak, Allah nggak tahu apa yang akan Allah lakukan. Bisa loh, hati-hati. Karena antum memikirkan Allah mengetahui enggak. Karena mikir ini, kalau Allah mengetahui apa yang Allah akan lakukan, ya ngapain direncanakan gitu, lakukan aja. Gitu kan? Dikiaskan dengan manusia gitu loh. Ya kan? Dari syaitan bisikan itu. Jadi kita katakan Allah bikulli syai'in alim. Maha tahu apa yang akan Allah lakukan dan apa yang akan terjadi kelak, gitu loh. Udah, cukup sampai situ. Antum nggak usah berlarut-larut. Nanti syaitan menyambar dengan bisikannya. Allah tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam akan dia turunkan kelak. Tapi ilmu Allah begitu luas dan tidak semua dia beritakan kepada makhluknya. Ya, dia ciptakan dan dia takdirkan, kemudian dia proseskan sebagaimana yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid. Apakah sejak zaman Nabi Adam tercipta pertama kali sampai kemudian melanggar, ada nggak Allah mengabarkan bahwa kamu akan ke bumi nanti? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tetapi isyarat itu sudah Allah berikan kepada siapa? Malaikat. Wa idz qulna lil malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat tahu ini bakal ke bumi nanti. Adapun untuk Nabi Adamnya tahu apa enggak? Wallahu alam. Ya. Jadi kadang sebagian dari makhluk itu mengetahui nasib sebagian makhluk lainnya dengan pemberitaan dari Allah, bukan bisa menelaah begitu saja. Allah yang memberitakan dengan kuasa dan dengan izin Allah. Maka Allah kemudian maka syaitan menggelincirkan keduanya dari surga. Ya, fa'azallahuma fa'akhrajahuma mimma kana fih. Maka keduanya dikeluarkan dari keadaan semula. Ya, maksudnya yaitu dari pakaian, tempat tinggal yang lapang, rezeki yang menyenangkan dan ketenangan itu. Nanti pas di bumi enggak mendapatkan pakaian sebagaimana pakaian surgawi, enggak. Bahkan terlucuti pakaiannya, sehingga mengambil dedaunan surgawi untuk ditutup bagian yang malu untuk dilihat. Tempat tinggal yang lapang enggak ada lagi, enggak dapat. Ya, selapang-lapangnya di bumi enggak ada apa-apanya untuk surga. Rezeki yang menyenangkan dan ketenangan enggak dapat. Beda, sekarang ke bumi nih urusannya. Kata Allah,
Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan turunlah kalian sebagaimana kalian menjadi musuh bagi yang lain. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu. Ini kan dhamirnya wawul jamaah. Antum. Kalian, turun kalian menjadi musuh sebagian dengan yang lainnya. Pendapat pertama, para ulama mengatakan maksudnya adalah kalian di sini manusia dan iblis. Manusia dan iblis, turun kalian semua. Yaitu manusia di sini ada dua, yaitu Nabi Adam dan istrinya dan kemudian iblis. Turun kalian semua. Kalian akan menjadi musuh satu sama lain, yaitu manusia dan jin akan bermusuhan. Itu makna pertama. Tafsiran kedua, turun kalian semua, yaitu kesemuanya, baik Adam, Hawa, dan iblis. Yang artinya adalah baik manusia maupun jin akan saling musuh-memusuhi. Ba'dukum li ba'din adu. Iya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kenyataannya sekarang manusia saling memusuhi, ya kawan. Kenyataannya juga ada nggak jin saling memusuhi satu sama lain? Ada. Antara jin kafir dengan jin muslim, dan mungkin jin muslim dengan muslimnya kita nggak tahu. Tapi jin kafir dengan jin kafir lainnya sangat mungkin antar dukun. Itu yang antar dukun ya, belum lagi yang di alam mereka, kerajaan mereka nggak tahu deh. Cikidul, Cikidul, Dewi Lanjar, iya, apa satu lagi gorong-gorong tuh apa? Nyiblorong, gorong-gorong lagi ya. Nyiblorong ya. Ana nggak tahu tuh mereka, tapi katanya sih satu kesatuan, mana nggak tahu dah. Terserah mereka mau jadi apaan, kayak mau jadi naga kayak terserah dah. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kalian mendapatkan, memiliki apa, tempat kediaman, mustaqar fil ard. Mustaqar makanul istiqrar, yaitu tempat diam di fil ard, di atas muka bumi. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan hidup sampai hin, yaitu waktu yang telah ditentukan. Antum kum di sini memang kembali ke Nabi Adam, Hawa, dan juga iblis. Tetapi ibrahnya untuk semua anak cucu mereka. Ya. Kalau misalnya ada beberapa orang sama sekali atau YouTuber bilang teman-teman, kita ini memang sebenarnya hidup berdampingan dengan jin. Benar nggak itu? Sahih. Dalil dari Al-Quran Sunnah ya ada. Ada dari Al-Quran. Dari Al-Quran, walakum fil mustaqarrun wa mata'un ilahin. Selalu berdampingan kita. Berdampingan dari segi istiqrar dan berdampingan dari segi mata. Istiqrar, tempat tinggal. Mata, kesenangan hidup. Jin punya istiqrar, tempat tinggal punya. Yang Allah lebih tahu tentangnya. Mata, kenikmatan yang mereka rasakan ada nggak? Ada juga. Ada juga. Berserikat dengan manusia bisa nggak? Bisa saja. Dalam satu ruangan manusia tinggal di situ, jin juga ada tinggal di situ. Mungkin kalau manusia nggak baca-baca, nggak bertakwa, ya tinggal bareng itu. Ya, satu unit, satu kamar bahkan. Ada nggak jin kemudian menikmati, maaf nih, jima terhadap seorang istri? Bisa. Makanya jin bisa berserikat dari segi tempat tinggal dan kenikmatan. Dalam urusan makan, jin bisa nggak menikmati apa yang kita makan? Bisa juga, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW melihat ya orang jinnya juga makan gitu loh. Gitu ya kawan. Itu nasib di bumi ini. Beda kalau di surga. Enggak kayak gitu. Makanya di surga enggak perlu auzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, setannya udah ke neraka semua kan? Ya. Nah, maka di sini sampai waktu ditentukan kita seperti ini. yakni tempat tinggal, rezeki, ajal. Itu sampai waktu yang telah ditentukan serta batas yang ditetapkan. Dan kemudian datanglah hari kiamat. Tapi bagi Allah, awal penciptaan sampai akhir penciptaan itu sebentar nggak bagi Allah? Sebentar. Mudah.
Bagi kitanya ini yang memang lama. Karena kita merasakan karena kita butuh waktu gitu loh. Hidupnya. Makanya di sini kalau antum misalnya ditanya, surga neraka abadi enggak? Abadi. Allah kekal juga abadi. Ya enggak? Maka orang beriman di surga kekal enggak? Kekal. Orang kafir neraka kekal abadi selamanya, ya, waktunya selamanya. Allah Ta'ala maha kekal enggak? Maha kekal. Sekarang berarti apa bedanya saat antum sama Allah Ta'ala? Nah, kan gitu. Antum kekal, Allah juga kekal. Ayo, gimana? Paham nggak? Paham nggak syubhat ini? Bagaimana menjawabnya? Pertama jawab dengan dalil dulu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah dengan segala sifatnya. Allah memiliki sifat kekal, kita juga nanti di akhirat memiliki sifat kekal, tapi kekekalan Allah dengan kekekalan kita beda. Loh, bedanya gimana? Kan sama-sama kekal. Ya, sama, beda tetap. Sekarang gini aja. Antum berada dalam kurun waktu enggak? Iya. Usia antum berapa? 30 sekian atau 20 sekian. Atau kalau Pak Abu Rahmat udah nggak bisa dihitung karena aktenya udah hancur gitu. Nah, udah terlalu larut lah hidupnya. Iya. Itu kalau ada lampu remang-remang di rumah kosong, seperti itu usianya itu. Nah, terus lama nggak Pak selama ini menjalani hidup dari usia 1 sampai sekarang? Ya itu segitu lamanya, belasan puluh ribu hari. Taib. Sekarang kita katakan, bagi Allah itu sebentar nggak? Nggak ada apa-apanya bagi Allah. Makanya kita katakan, penghabisan waktu bagi antum yang mengalami waktunya antum nggak sama dengan bagaimana Allah melakukan sesuatu semudah apapun Allah melakukan. Begitu juga dengan kesempurnaan keabadian Allah dengan keabadian manusia di surga ataupun neraka, tetap tidak akan sama dengan keabadian Allah Ta'ala meskipun sama-sama bersifat abadi atau kekal. Gimana sampai sini? Kena nggak? Ini baru alam dunia aja. Antum kalau nanti ke alam jin, beda lagi tuh waktunya tuh. Ada beberapa cerita di Gondol Wewe misalnya, ya kan? Di alam manusia lama, di alam jin sebentar, atau sebaliknya, itu ada terjadi kayak gitu. Makanya ada yang diculik oleh jin, kemudian masuk ke alamnya biiznillahi ta'ala, ya, atau digaibkan dia, gimana caranya jin itu dengan izin Allah Ta'ala. Hilang berhari-hari, baru akhirnya ketemu dan dia bilang saya cuma berapa menit doang kok di sana. Tapi di alam kita berhari-hari. Di zaman Umar bin Khattab ada yang sampai lebih dari 4 bulan hilang dia di Gondol Wewe, diculik sama setan, sama jin. Tapi ternyata di alam jinnya dia sebentar doang. Bisa seperti itu. Itu yang sama-sama makhluk aja, untuk mengalami durasi waktu itu aja frekuensi bisa beda, atau durasi bisa beda, kerapatannya juga beda, pengalamannya juga beda. Maka jangan samakan dengan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Agak puyeng nggak masalahnya? Enggak kan? Enggak kan? Biasa aja kan? Ya, alhamdulillah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat. Maksudnya hari ketika dunia masih ada. Itu maksudnya sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit. Jadi jangan dipahami matahari terbaik adalah matahari Jumat. Enggak. Ntar pasar Jumat hanya ada di pagi hari Jumat. Enggak. Maksudnya hari selama di dunia masih ada, hari yang paling bagus adalah hari Jumat. Karena pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu juga Nabi Adam dimasukkan ke surga. Ini berarti sebelumnya Nabi Adam belum ke surga dan diciptakannya tidak di surga. Tempat yang Allah Ta'ala berikan. Dan pada hari Jumat pula Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Ar-Razi mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam ayat ini terdapat ancaman keras terhadap berbagai bentuk kemaksiatan dari berbagai sisi. Di antaranya orang yang memikirkan apa yang terjadi pada diri Nabi Adam alaihissalam disebabkan keberaniannya melakukan kesalahan kecil.
Kesalahan kecil itu, karena para nabi tidak akan melakukan kesalahan besar. Kesalahan kecil aja konsekuensinya itu ada. Maka ia seharusnya merasa benar-benar takut untuk mengerjakan berbagai macam kemaksiatan. Ya. Seorang penyair mengumumkan, ya nadhiru yarnu bi'ainai raqidi wa musyahidan lil amri ghaira musyahidi tasilu dhunuba ila dhunubi wa tartaji darajal jinani wa naila fawzil abidi anasita rabbaka hina akhraja adama minha ila dunya bi dhanbin wahidi. Wahai orang-orang yang senantiasa melihat dengan dua mata tertutup. Masya Allah. Ngerti ya, kalimatnya bagus banget. Wahai alwi yang biasanya menatap ustadznya dengan mata tertutup. Itu kalimat dalam gak tuh? Nyindir itu. Masya Allah, Masya alwi antum, pandangan antum betul-betul dalam dari hati. Sampai kalau di kajian ngelihat ana yang lagi ngejelasin ilmu dengan cara menutup mata, Masya Allah. Itu kan berarti maksudnya apa? Menegur, antum tuh lalai, gitu kan? Ya, wahai orang lalai dan yang menyaksikan sesuatu hal dalam keadaan tidak sadar, ya lalai, ghafil, nggak nyadar akan akhirat. Kau sambung satu dosa dengan dosa yang lain. Dosanya mutasalsil, nyambung satu, nyambung lain. Dan memang begitu. Dosa itu sebenarnya menjulurkan dosa berikutnya kalau antum tidak taubat atau antum tidak istighfar atau tidak berhenti. Makanya kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tahuha. Maka turutkanlah setelah melakukan keburukan, lakukan kebaikan, biar terhapus, enggak menjadi rantai keburukan berikutnya. Ya begitu juga dengan kebaikan. Ketika antum melakukan suatu amalan saleh, maka akan berantai. Tapi itu kata para ulama, di antara alamat dan tanda-tanda amalan soleh antum diterima oleh Allah, di antara tandanya, tapi tidak bisa memastikan, di antara tandanya saja adalah antum merasa ingin menyambung dengan amalan soleh berikutnya setelah melakukannya. Kalau misalnya antum ngaji ini kemudian kena di hati antum dan membuat sholat antum nanti lebih semangat lagi, insya Allah mudah-mudahan kajian yang antum ada di sini, insya Allah mudah-mudahan makbul di sisi Allah Ta'ala, karena mewariskan apa? Mewariskan rantai amalan berikutnya. Tapi kalau misalnya ngaji udah selesai, masuk telinga kanan, keluar dari semua pori-pori, nah ini repot nih. Itu istilah mana itu? Keringet dong ya. Ya, habis kebenaran kholas. Antum habis kajian tetap aja maksiatnya lancar, bahkan lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kau sambung satu dosa dengan dosa yang lain, lalu berharap menemukan jalan surga dan berharap menjadi ahli ibadah begitu saja. Nggak bisa. Dosa nyambung terus dosa, nggak mikirin. Tapi harapannya apa? Ya Allah ampuni saya. Waktu itu pernah ajarin di kitab Ad-Da'wah kan, tentang masalah husnuzan kepada Allah. Orang kalau husnuzan kepada Allah, maka dia akan apa? Akan memperbagus amalannya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri adalah husnuzan kepada Allah itu berupa apa? Pembagusan amal. Maka barang siapa yang dia ngomongnya husnuzan sama Allah, tapi dia terus-menerus bercokol dengan maksiat, maka dia telah berbohong. Apa kau lupa terhadap Rabbmu ketika dia mengeluarkan Adam dari surga ke dunia hanya dengan satu dosa? Masya Allah. Semoga Allah maafkan kita semua. Ar-Razi menuturkan bahwa Fath al-Musilli mengatakan, kita adalah kaum yang dahulu menghuni surga, lalu iblis menjerumuskan ke dunia. Maka tiada kami rasakan kecuali kedukaan dan kesedihan hingga kami dikembalikan ke tempat dari mana kita dikeluarkan, yaitu surga. Jadi kita akan terus begini, merasa sedih, merasa nggak enak, merasa sulit, sampai kita kembali ke tempat asalnya bapak kita, yaitu surga, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih belum kan? Bentar lagi. Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di surga banyak pepohonan. Pertanyaannya, sebelum ada pepohonan bumi ini, lebih dulu mana? Sama surga. Surga. Bapak kita Nabi Adam AS telah melihat pohon-pohonan. Kita secara fitrah juga melihat ini. Makanya orang banyak suka yang pohon-pohon, suka pohon.
Jarang orang benci pohon gitu. Ana benci pohon cemara. Kenapa? Enggak, ana benci warna hijau pohon, enggak ada. Karena fitrah manusia itu suka dengan natural alam ini, karena memang bapaknya ini waktu Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal di surga dan masih kerasa itu indahnya gitu. Makanya pepohonan yang banyak disebut surga dunia. Sepakat sampai ateisnya bilang gitu, walaupun nggak percaya surga. Ya, jika dikatakan bila surga yang darinya Adam dikeluarkan itu berada di langit, sebagaimana dikembangkan oleh jumhur ulama, lalu bagaimana mungkin iblis masuk ke surga tersebut padahal ia telah diusir dari sana sesuai ketetapan takdir? Maka jawabannya, mungkin iblis itu menggoda keduanya dari luar pintu surga. Lihat, iblis dari luar pintu aja bisa menggoda dia dengan bisikan. Nggak mau nyerah dia. Maka bagi kita kadang-kadang udah selesai di ruqyah, udah nggak ada setannya. Ya setan di mana aja banyak bisa. Saya udah alhamdulillah setannya udah lepas dari anak, alhamdulillah. Ya, mana curiga, jangan-jangan setan ngumpet itu. Ya begitu. Jadi setan, iblis nggak bakal nyerah begitu saja. Kita cukup sampai sini karena mau isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.